Bab 29. Nomor tak dikenal. Setelah kematian Erjan, tiba-tiba saja Naomi mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena saat ini Danes sudah kembali ke rumah utama, Danes langsung menunjuk salah seorang untuk menjadi kepala pelayan, menggantikan posisi wanita paruh baya itu. "Pagi, Tuan," sapa asisten Danes seraya membukakan pintu mobil. "Pagi," balas pria itu, lalu duduk di kursi penumpang. Saat kendaraan roda 4 itu mulai keluar dari gerbang, Danes nampak mengeluarkan ponsel. Dia terlihat seperti ingin menghubungi seseorang. Dia tersenyum sinis sebelum akhirnya menekan ikon panggilan. Bersamaan dengan itu ponsel milik Aina berdering. Aina yang saat itu berada di dalam taksi, langsung merogoh benda pipih miliknya dari dalam tas. Dia mengernyit heran, karena panggilan itu masuk dari nomor tak dikenal. Untuk yang pertama, Aina mengabaikannya karena bisa saja salah sambung. Akan tetapi nomor itu terus menghubunginya, seolah ingin beritahu dia tentang sesuatu. Aina menghela napas kecil, dan akhirnya menggeser ikon hijau di layar pintarnya. "Halo, dengan siapa?" ucap Aina untuk pertama kali, membuat seseorang di ujung sana langsung menyeringai penuh. Danes menyandarkan punggungnya di kursi, lalu berkata, "Halo, Aina. Aku Danes, kamu tidak lupa denganku kan?" "Dek." Jantung Aina mencelos, untuk apa Danes menghubunginya? Jangan bilang pria ini ingin melakukan sesuatu yang lebih jahat kepada dia dan Gapin. Aina berusaha untuk menetralkan keterkejutannya. "Untuk apa kamu menelponku? Kamu memang bukan wanita yang suka basa-basi ya? Kalau begitu temui aku di restoran dekat kantor. Aku ingin bicara." "Aku tidak mau," tolak Aina mentah-mentah. "Kalau begitu bersiaplah untuk melihat Gapin membusuk di penjara." Panggilan langsung diputus secara sepihak. Aina berdecak keras karena tak mungkin bisa mengabaikan ancaman Danes begitu saja. Karena pria satu ini benar-benar memiliki banyak tipu muslihat. Akhirnya mau tak mau Aina pun menuruti perkataan Danes. Dia menemui pria itu sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Turun dari taksi, Aina sama sekali tak melepas masker yang menutup sebagian wajahnya. Aina terus menyusuri restoran hingga dia melihat Danes yang sedang duduk menunggunya. Lantas Aina pun mendekati pria itu dan langsung menarik kursi untuk didudukinya. "Ada apa?" tanya Aina to the point, tak ingin berlama-lama dengan pria berbahaya ini. Danes memperhatikan penampilan Aina yang begitu tertutup. Dia baru sadar kalau Aina tengah menghindari orang-orang. "Kamu tidak ingin pesan makan dulu?" tanya Danes mengulur waktu. "Aku tidak lapar," jawab Aina dengan cepat. "Kalau begitu pesan minum saja." "Aku juga tidak haus. Aku hanya ingin kamu mengatakan yang sejujurnya, apa tujuanmu memintaku datang?" Danes tersenyum remeh. "Baiklah kalau begitu. Kamu ingin Gapin bebas, kan? Aku akan membebaskannya, tapi dengan satu syarat." Aina mengernyitkan dahi, menunggu Danes melanjutkan ucapannya. "Tidur denganku, maka hari itu juga aku akan mencabut laporanku." Danes berpikir bahwa dengan begitu Gapin akan semakin terluka. Karena dia berhasil meniduri gadis yang sangat dicintai adiknya itu. Lagi pula dia yakin kalau sebenarnya Aina adalah gadis gampangan. Asal dia memberi uang, Aina pasti setuju dengan tawarannya. Sementara mata Aina langsung terbelalak lebar, tak menyangka kalau Danes menawarkan sesuatu yang begitu merendahkan harga dirinya. "Kamu pikir aku adalah gadis murahan? Aku tidak akan sudi tidur denganmu," tegas Aina dengan suara ketus. Sementara matanya memancarkan api kemarahan. Namun, Danes malah tertawa keras, seolah mengejek perkataan yang baru saja terlontar dari mulut Aina. "Tidak murahan? Berhubungan dengan anak tirimu sendiri, apakah hal itu tidak bisa membuktikan bahwa kamu itu sebenarnya murahan? Sangat-sangat murah." Plak. Dengan berani Aina menampar pipi Danes, karena sudah merasa tak tahan dengan semua perkataan pria itu. "Terserah apa yang akan kamu katakan, tapi ingat sekali lagi, meskipun aku murahan seperti yang kamu sebutkan, aku tidak akan pernah mau menerima tawaran gilamu itu."
Lagi pula aku jijik dengan tubuhmu, tukas Aina dengan daya yang meletup-letup. Sementara Danes langsung mengeratkan gigi rahamnya. Dia ingin sekali membalas perbuatan Aina saat itu juga, tetapi dia ingat bahwa sekarang dia ada di ruangan terbuka. Cih, lagakmu benar-benar seperti wanita yang tersakiti, padahal semua orang juga tahu kalau kamu adalah wanita tidak tahu malu. Kamu bahkan melayani ayah dan anak dalam satu waktu, ucap Danes dengan suara keras. Dia sengaja karena kini mereka telah menjadi pusat perhatian. Sontak saja semua orang jadi tahu kalau sosok yang bersama Danes adalah Aina. Hah, bukankah dia orang yang sedang terlibat skandal dengan anak tirinya itu? Tanya seorang pengunjung pada temannya. Benar, berani sekali dia muncul di muka umum. Apa dia sudah tidak punya malu? Timpal yang lain. Mana mungkin dia punya malu, tubuhnya saja sudah dipamerkan di depan anak tirinya. Pantas pakaiannya tertutup. Dan masih banyak bisik-bisik yang lain yang membuat hati Aina semakin panas. Dia melirik Danes, dan pria itu justru tersenyum senang, seolah menunjukkan bahwa dia telah kalah telak. Kamu tidak bisa mengabaikan tawaranku, Aina. Bab 30. Negosiasi. Sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan Gapin pernah masuk ke dalam kamar Ercan menjadi salah satu bukti bahwa pemuda itu sudah memiliki rencana untuk membunuh ayahnya. Alhasil proses penahanan Gapin bertambah semakin lama, karena penyelidikan terus berlanjut. Dan semua itu adalah ulah Danes, karena dia ingin menunjukkan pada Aina bahwa apa yang dia ucapkan bukanlah sekedar omong kosong. Sebab sampai saat ini Aina belum juga mempertimbangkan tawarannya. Sebagai pria yang memiliki kuasa serta harta untuk menukar hukum, tentu Danes bertindak semakin jauh. Kita lihat sampai mana kamu akan bertahan, Aina. Gapin sudah tidak bisa berkutik, dan aku yakin cepat atau lambat kamu akan mengemis padaku, gumam Danes, dengan alis yang saling bertautan. Melihat kehancuran Gapin benar-benar seperti sebuah kepuasan bagi Danes, hingga tak ada habisnya otak pria itu mencari cara untuk membuat sang adik hancur sehancur-hancurnya. Tok tok tok. Tiba-tiba pintu ruangan Danes diketuk, membuat pria itu mengalihkan pandangannya. Masuk. Karena sudah mendapat izin, seorang pria yang ada di luar sana membuka pintu tersebut, lalu berkata, "Saya ingin melapor, Tuan, di bawah ada Nyonya Margin." Danes sedikit terperangah karena ibunya datang secara tiba-tiba. Suruh dia naik, titahnya, lalu kembali menatap suasana di luar jendela. Sementara di dalam sel tahanan Gapin mencoba berpikir bagaimana caranya untuk mengalahkan tuduhan Danes. Karena pria itu pasti memiliki beribu macam cara untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Tak peduli dengan cara licik sekalipun. Hingga akhirnya Gapin teringat dengan pengacara yang mengurus perceraian Ercan dengan Aina. Ya, sepertinya dia bisa meminta bantuan Bijard dengan menunjuk pria itu sebagai kuasa hukumnya. Setelah Margin pergi, Danes kembali menghubungi Aina dan memberitahu tentang tuduhan yang sudah semakin mengarah pada Gapin. Hingga membuat gadis itu semakin takut kalau sang kekasih benar-benar akan dipenjara. Sekarang kamu hanya sendirian, Aina. Gapin tidak bisa apa-apa di dalam sana, ucap Danes, sementara Aina bergeming dengan perasaan kalut. Dia bingung harus bagaimana. Andai dia menerima tawaran Danes, sudah tentu dia akan membuat Gapin kecewa. Kamu tenang saja, aku tidak akan memberitahu Gapin tentang negosiasi di antara kita. Aku hanya ingin merasakan tidur denganmu, sambung Danes diringi seringai kecil. Aina mengepalkan tangannya, andai bisa mungkin dia sudah merobek mulut Danes yang selalu sembarangan dalam berbicara. Sampai kapanpun aku tidak akan menerima tawaranmu, tegas Aina, tetapi hal tersebut tak membuat Danes marah, dia malah terkeh dengan keras, seolah mengejek Aina. Jangan terlalu terburu-buru. Pikirkan saja dulu, aku masih memberimu waktu sampai besok, kalau tidak ada jawaban juga. Kamu lihat saja apa yang akan aku lakukan, balas Danes diringi sebuah ancaman. Ingin membuat Aina tak berkutik. Setelah panggilan itu terputus, Aina kembali memikirkan nasib Gapin serta tawaran yang diberikan oleh Danes. Otak Aina terus bekerja keras, hingga akhirnya dia memilih untuk pergi dari rumah.
Dia menyambar topi, masker dan juga tas, lalu pergi tanpa pamit kepada Dina maupun Bagaskara. Sore hari. Saat itu Alek datang ke rumah utama, dia masuk dan ternyata Danes belum pulang. Ada beberapa pelayan yang menyambutnya, tetapi dia tidak melihat Naomi di antara mereka. "Kemana Naomi?" tanya Alek mencari sosok kepala pelayan. Dia tidak tahu kalau wanita paruh baya itu sudah tidak bekerja di sini. Bu Naomi mengundurkan diri, Tuan. Jadi saya yang menggantikan posisinya, jawab salah satu dari mereka. Kening Alek langsung berkerut. Mengundurkan diri. Atau dia memang dipecat oleh Tuan Muda Des? Setahu saya Bu Naomi memang mengundurkan diri, Tuan. Alek tampak memikirkan sesuatu. Namun karena tak ingin membahas lebih jauh, dia pun memilih untuk masuk ke ruang kerja Erjan.